Salve saudara-saudari, apa hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru? Perjanjian baru dan perjanjian lama menceritakan satu kisah keselamatan yang berkelanjutan. Hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru mencerminkan kesinambungan dan diskontinuitas antara Kristen dan Israel. Umat Kristen percaya bahwa Tuhan mempunyai satu rencana keselamatan yang diungkapkan pertama kali kepada bangsa Israel dan kemudian kepada semua orang melalui Yesus Kristus. Perjanjian baru dan perjanjian lama menceritakan satu kisah keselamatan yang berkelanjutan. Pada saat yang sama, para penulis perjanjian baru mengusulkan sesuatu yang benar-benar baru, penggenapan harapan bangsa Israel terhadap janji-janji Allah oleh Yesus. Bagi para penulis perjanjian baru, perjanjian lama adalah kitab suci. Untuk menceritakan kisah Yesus, para penulis tersebut sangat mengandalkan kosakata dan metode membaca kitab suci yang sudah ada dalam dunia Yahudi. Menurut sebuah perkiraan ilmiah, perjanjian baru mempunyai lebih dari 4.000 referensi terhadap perjanjian lama. Dengan demikian, kitab-kitab perjanjian lama penting bagi umat Kristiani dan menurut kata-kata Dei Verbum, yaitu konstitusi dogmatis tentang wahyu ilahi yang dikeluarkan oleh Konsili Vatikan II, ini bernilai secara permanen karena ditulis di bawah ilham ilahi. Banyak dari referensi ini sesuai dengan tulisan suci dan menggenapi apa yang tulisan suci katakan. Kelahiran Kristus misalnya terjadi untuk menggenapi firman Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Matius bab 1 ayat 22 sampai 23. Dia mengucapkan kata-kata terakhirnya di kayu salib untuk menggenapi kitab suci. Aku haus. Yohanes bab 19 ayat 28. Kata kuncinya di sini adalah memenuhi. Para penulis perjanjian baru, meskipun menghargai perjanjian lama sebagai wahyu, memandang Yesus sebagai penggenapan wahyu tersebut. Bagi mereka, rencana keselamatan Allah diungkapkan kepada bangsa Israel, kemudian ditambahkan dan didefinisikan ulang oleh Kristus. Itu berarti para penulis perjanjian baru menganggap peristiwa-peristiwa dalam perjanjian lama sebagai menantikan Kristus sebagai Mesias bagi umatnya. Misalnya, dalam pembukaan kitab Kejadian, Tuhan mengucapkan firman ilahi untuk menciptakan dunia, maka dalam pembukaan Injil Yohanes, Tuhan dalam firman Tuhan menciptakan kembali dan memperbarui dunia. Namun, pemenuhan tidak berarti prediksi. Walaupun orang-orang Kristen mula-mula melihat dalam perjanjian lama antisipasi atas apa yang terjadi di dalam Kristus, hal itu tidak berarti para penulis perjanjian lama benar-benar melihat ke depan dalam kabut waktu dan melihat kedatangan Yesus. Apa yang mereka harapkan adalah penggenapan akhir dari janji-janji Allah yang telah diberikan kepada mereka. Namun ketika Yesus menampakkan diri, sebagian besar orang Israel tidak menganggap dia sebagai penggenapan janji tersebut. Namun para penulis perjanjian baru percaya akan kedatangan Mesias dan Kristus adalah Mesias tersebut. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup.